Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tahun pendampingan desa, 10 tahun dana desa. Apakah desa sudah mandiri? Apakah desa sudah ideal? Apakah masyarakat desa sudah sejahtera? Jawabannya tentu tidak. Tidak sesuai ekspektasi. ICW pada tahun 2024 merilis bahwa tingkat korupsi tertinggi masih pemerintahan desa sebanyak 77 kasus dengan angka kerugian 80,89 miliar. Kemudian banyak orang menyuarakan hentikan dana desa, hentikan program bantuan dana desa, hentikan dan bubarkan pendamping desa. Oke, angka ICW tidak salah, itu cukup valid. Cuma cara pandang kita yang mari kita luruskan. Pada tahun yang sama, total kerugian negara dari kasus korupsi adalah sebanyak 279,9 triliun. Bayangkan, bila dibandingkan dengan yang dikorupsi dana desa, 80,9 triliun. Bukankah 80,89 miliar angka yang sangat kecil? Oke, saya buka data yang lain. Ya memang, tertinggi dana desa, sebanyak 77 kasus. Dan BUMN itu kecil, tidak banyak. Tetapi mari kita baca bersama. Satu kasus BUMN, Tata Niaga Timah, PT Timah berapa korupsinya? 300 triliun. Kemudian Pertamina berapa korupsinya? 968,5 triliun. Kemudian BLBI berapa? 138 triliun. Asabri berapa? 22,78 triliun. Ekspor minyak mentah sawit berapa? 14,3 triliun. Bukankah itu angka yang besar? Mereka lebih rakus dan lebih ganas mencuri dan merampok uang negara. Oke, saya turunkan. Di Provinsi Jawa Timur, posisi saya di Jawa Timur terakhir pada 2024 Desember, saya sebagai tenaga ahli Provinsi Jawa Timur yang membidangi persoalan-persoalan penyimpangan dana desa. Saya merilis saat itu, dari 7.724 desa, kasus korupsinya di angka 0,03%, hampir sama dengan pusat. Angka kerugiannya berapa? Tidak lebih dari 4 miliar. Oke, bayangkan dengan yang dikorupsi dana hibah Jasmas DPRD Provinsi Jawa Timur yang hari ini ditangani KPK. Berapa? 2T. Bukankah 2T itu angka yang sangat besar dibandingkan dengan 4 miliar kasus di Jawa Timur korupsi dana desa? Oke, Jaga Jatim juga merilis angka yang dikorupsi Jasmas oleh DPR Provinsi, dana hibah, dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mulai tahun 2019 sampai 2023, Jakarta Jatim merilis angkanya 7,4 triliun. Kalau dana desa harus dihentikan, hentikan program Jasmas, hentikan bantuan pada Kokmas dan KSM, hentikan Pokir dan lain sebagainya. Itu baru fair. Mari kita pandang sesuatu itu dengan objektif. Oke, yang terakhir, kenapa sih dana desa dianggap dana yang paling banyak dikorupsi? Karena pengawasnya banyak. Siapa pengawas dana desa? Masyarakat, BPD, kemudian kecamatan ikut mengawasi, inspektorat, pemerintah kabupaten ikut mengawasi. Belum lagi kemudian BPK kadang-kadang turun dan sebagainya. Ada pendamping desa, ada LSM, ada wartawan, ada lawan politik. Sehingga saya hitung 10 pengawas dana desa yang selalu tajam melihat dana desa. Kenapa kemudian dana desa dianggap paling korup? Karena pengawasnya dekat di depan mata sendiri. Yang terakhir, saya tantang, lembaga dan institusi negara manakah yang paling transparan? Jawabannya adalah desa. Tidak ada kantor pemerintahan, tidak ada institusi negara yang berani memampang anggaran negara dengan banner besar di depan kantornya.
penggunaan dana desa untuk pemberdayaan sekian persen, untuk musibah bencana alam sekian persen, infrastruktur sekian persen. Saya tantang institusi mana? Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Pemda Jawa Timur, Pemda Provinsi, kemudian BPK, KPK, kementerian, ada yang berani memampang itu? Tidak ada, baru desa yang berani. Kemudian bagaimana mereka mempertanggungjawabkan dalam forum musdes? Mengundang tokoh, mereka bicara tentang penggunaan uang. Iya memang tidak semuanya, tetapi itu terjadi di desa. Saya sedang tidak ingin menormalisasi korupsi di desa. Saya sedang tidak ingin membenarkan. Memang tidak sedikit. Kemudian kepala desa tiba-tiba kaya, kepala desa tiba-tiba punya mobil mewah. Saya tidak menutup mata itu. Tetapi, bukankah yang lebih baik dan lebih dipercaya itu masih lebih banyak? Oleh karena itu, mari kita lihat dengan objektif. Dari saya Maulana, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.